Shalom. Silakan duduk, teman-teman semua. Haleluya. Baik. Apa kabar semua? Luar biasa. Tuhan Yesus baik buat siap kita. Amin. Amin. Ini adalah Ini adalah materi keempat yang kita pelajari di kelas pertama ya, atau bukan gelombang, tapi parsial bagian pertama dari Principle of Christianity. Kita sudah belajar mengenai manusia dan dosa, kita sudah belajar mengenai jaminan keselamatan, kita sudah belajar mengenai Alkitab, dan kali ini kita akan belajar mengenai sakramen. Nah, teman-teman semua, sebentar ya, saya lihat dulu. Ampun, kenapa minta ampun? Oke. Tapi kamu memang akan minta ampun sih kalau dengar ini selama 40 menit kurang lebih ya. Oke, kita akan belajar sama-sama tentang sakramen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu sakramen? Ya, apa itu sakramen? Sakramen dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yang artinya adalah sumpah kudus. Artinya sumpah kudus. Sakramentum ini juga berbicara mengenai tanda suci, sumpah setia, perbuatan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sakramen ini kurang lebih gambarannya buat kita semua diambil dari bahasa Latin karena melihat dari bagaimana setianya tentara-tentara Romawi melayani kerajaan Romawi. Jadi tentara-tentara Romawi mereka dengan setia mengabdikan diri mereka buat kejayaan Romawi. Kita tahu Romawi itu kerajaan yang hebat, kerajaan yang besar. Tentaranya ketika mereka disuruh berjalan, mereka akan berjalan. Ketika di hadapan mereka ada jurang dan kemudian jenderal mereka memerintahkan tetap melangkah, maka mereka akan tetap melangkah. Jadi dari situ mereka melihat bahwa begitu kuatnya mereka memiliki sebuah kesetiaan. Begitu kuatnya mereka memiliki loyalitas. Dan itu sebabnya kenapa bapak-bapak gereja pada zaman itu menghendaki setiap orang-orang percaya memiliki sikap hati kepada Kristus yang seperti itu. Memiliki sikap hati kepada Kristus yang seperti itu. Nah, jadi dari sakramentum itu kita bisa belajar bahwa sakramen berbicara mengenai tanda suci, sumpah setia, dan perbuatan kudus. Tapi sebenarnya sakramen itu sebenarnya berbicara mengenai tanda lahiriah yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan yang diberikan kepada orang percaya. Jadi dengan kata lain, sakramen ingin berbicara mengenai Injil dalam bentuk yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Kalau kita berbicara mengenai pengorbanan Kristus, kalau kita berbicara mengenai penebusan Kristus, maka gambaran itu akan menjadi lengkap, akan menjadi kuat ketika kita menghidupi atau menjalani proses sakramen itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menggambarkan bagaimana pentingnya sebuah tanda adalah ketika kita memiliki sebuah yang namanya cincin pernikahan. Kalau kita disuruh menggambarkan apa sih pernikahan, maka kita akan bilang pernikahan itu dua orang pasangan ya, sepasang, mereka memiliki ketertarikan satu dengan yang lain, kemudian mereka membangun sebuah komitmen untuk hidup bersama-sama dalam rumah tangga. Gambarannya begitu. Tapi ketika kita menjalani proses rumah tangga itu, kita baru akan benar-benar menghidupi, kita akan benar-benar mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, belum lagi ada sebuah tanda yang mengikat pernikahan itu. Apa tandanya? Halo? Tandanya apa? Cincin. Cincin pernikahan. Nah, cincin pernikahan inilah prosesi ketika pria dan wanita di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka berhadapan-hadapan satu dengan yang lain. Mengatakan janji setia. Sebagai sebuah tanda suci. Bahwa saya dan kamu mengikatkan diri. Saya akan menerima kamu apa adanya. Dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan apapun juga. Dalam kaya maupun miskin. Saya akan selalu menjadi pasangan yang setia buat kamu. Pakai apa? Janjinya, tanda sucinya, cincin. Nah, itu dia kenapa sakramen itu begitu penting untuk kita bisa lalui. Kita bisa jalani bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua sakramen dalam Kristen.
yaitu baptisan dan juga perjamuan kudus. Tetapi di dalam Katolik, maka kita akan kenal yang namanya sakramen itu ada 7 ya. Buat orang-orang Katolik, sakramen itu adalah baptisan, kemudian ada ekaristi, ada krisma, ada tobat, ada perkawinan, ada imamat, ada pengurapan orang sakit. Mereka punya 7 sakramen. Tapi buat kita, orang Kristen Protestan, kita hanya punya 2 sakramen. Sakramen yang kita kenal adalah baptisan air, baptisan kudus, atau juga yang bisa kita sebut dengan permandian kudus, tapi juga yang kedua adalah perjamuan kudus. Nah, 2 itu yang kita kenal. Kita lihat sekarang yang pertama, baptisan kudus. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi dari perintah Tuhan Yesus inilah, maka muncul sakramen yang pertama. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih kok Kristen cuma punya 2 sakramen, maka kita akan tahu bahwa sakramen cuma ada perjamuan kudus dan juga ada baptisan air karena Yesus sendiri melakukannya. Yesus sendiri yang telah memerintahkannya. Dan kemudian Yesus melakukannya. Dan kemudian bapak-bapak gereja atau orang-orang pada zaman dulu, kekristenan awal melakukan semua peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi baptisan berasal dari kata baptiso. Baptiso yaitu membenamkan atau dicelup atau ditenggelamkan. Dari kata baptiso. Nah, ini terjadi ketika orang-orang Israel pada zaman itu adalah mereka mempunyai kain dan kemudian mereka memiliki sebuah kebiasaan yaitu mewarnai pakaian mereka. Jadi ada orang-orang Israel yang kemudian mereka memiliki tradisi untuk mencelupkan kain yang polos tersebut dan ketika diangkat maka warnanya menjadi berubah. Itu akar kata dari baptiso. Nah, baptisan ini kira-kira orang-orang Israel punya nggak? Punya. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi punya. Orang-orang Yahudi melalui proses baptisan itu adalah ketika atau pencelupan itu atau dibenamkan di dalam air itu adalah ketika mereka masuk ke bait suci. Jadi waktu mereka masuk bait suci, orang Israel melalui pembasuhan, ya, pembasuhan. Orang-orang Israel juga melakukan pembasuhan ketika mereka najis, yaitu ketika mereka menyentuh mayat, mereka mengalami sakit penyakit, atau mereka ketika sudah melewati masa menstruasi untuk yang wanita, maka mereka perlu menyucikan, mereka perlu membasuh diri mereka. Nah, lalu apalagi? Selanjutnya adalah pertobatan dan penyucian hati. Mereka perlu lalui itu. Hanya saja orang-orang Yahudi tidak memiliki sebuah pengertian atau pemaknaan yang dalam seperti orang-orang Kristen. Baptisan Kristen hanya 1 kali. Menandakan kematian dan kebangkitan Kristus. Yaitu Roma 6 ayat 34. Kita bisa lihat ya Roma 6 ayat 34. Bisa tolong dibuka teman-teman semua. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ke-4. Satu orang bisa bacakan dengan suara yang keras. Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, jadi pengertian baptisan buat setiap orang percaya adalah bahwa ketika kita mengalami itu, maka kita sedang menghidupi kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Kita menghayati bagaimana Kristus melalui berbagai macam penganiayaan. Bagaimana dia yang seorang pribadi tidak berdosa dan kemudian turun ke dalam dunia dan kemudian berada di sebuah situasi dia harus menanggung sebuah penderitaan yang tidak pantas dia terima sebenarnya. Jadi proses baptisan itu harus sampai kita menyelami pengertiannya seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah,
Baptisan Kristen hanya dilakukan satu kali, menandakan kematian dan kebangkitannya bersama dengan Kristus. Bukan sekedar pembersihan jasmani, tapi juga deklarasi iman dan hidup yang baru di dalam Injil. Jadi ketika kita mengikuti prosesi baptisan, kita tidak melakukannya sebagai sebuah liturgi belaka. Kita tidak melakukannya dengan seperti sebuah ritual atau seperti kegiatan biasa. Tapi kita melakukannya karena kita menghayati kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, yang berikutnya adalah perjamuan kudus, sakramen yang kedua. Perjamuan kudus 1 Korintus 11 ayat 23 berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada setiap kita semua. Nah, perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus ini adalah bahasa Latinnya adalah Ekaristi atau Ekaristeo. Ekaristeo ini juga berbicara mengenai mengucap syukur. Ekaristeo ini berbicara mengenai mengucap syukur. Dari dalam diri kita ketika kita mengikuti prosesi perjamuan kudus. Kita sekarang memiliki sebuah pengertian yang dalam. Bukan cuma sekedar memegang roti, bukan cuma sekedar memegang anggur, bukan cuma sekedar mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan kemudian kita makan bersama-sama, kita minum bersama-sama, tapi ketika kita melakukannya, lakukan ini, yaitu lakukan dengan penghayatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lakukan dengan hati yang penuh rasa syukur, karena Ekaristi atau perjamuan kudus itu berbicara mengenai rasa syukur yang dalam, bagaimana seorang Allah mau turun ke dalam dunia dan kemudian mau menebus setiap kita semua. Kapan pertama kali dilakukan perjamuan kudus? Perjamuan kudus pertama kali dilakukan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berkumpul di perjamuan Paskah. Nah, perlu kita belajar sama-sama, kita ketahui bahwa Paskah orang Kristen dengan Paskah orang Yahudi itu berbeda. Paskah orang Yahudi berbicara mengenai bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Pembebasan dari perbudakan. Tapi Paskah orang Kristen berbicara mengenai pembebasan dari dosa. Paskah orang Kristen dimulai sejak ketika Kristus itu bangkit. Itu Paskah orang Kristen. Paskah orang Yahudi dimulai ketika mereka keluar buru-buru waktu orang Israel di Gosen, mereka mengoleskan darah di ambang pintu. Dan kemudian buru-buru setelah itu terjadi pembantaian terhadap anak sulung. Dan setelah itu mereka keluar dengan cepat dari Goshen, dari Mesir. Dan ketika itu juga diperingati sebagai sebuah Paskah. Nah, itu pertama kali kenapa perjamuan kudus bisa ada. Mereka berkumpul. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika kamu melakukan ini, ingatlah akan aku. Padahal di situ Yesus belum disalib. Padahal di situ Yesus belum mati, belum bangkit. Tapi Yesus sudah memerintahkan kepada murid-murid, ketika kamu melakukan perjamuan ini, maka setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Nah, teman-teman semua, sekarang kita lihat kenapa baptisan itu penting. Ya, kenapa baptisan itu penting? Baptisan atau sakramen baptisan itu penting karena merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Bukti bahwa kita percaya kepada Kristus. Tidak ada seorang pun yang akan memberikan dirinya untuk dibaptis tanpa memiliki sebuah pemandangan, tanpa memiliki sebuah pemahaman yang penting bahwa saya benar-benar mempercayai Allah telah mati buat saya. Dan ini adalah sebuah tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Kita tahu waktu Yohanes Pembaptis melayani orang-orang Israel, maka undangan untuk pertobatan itu datang kepada orang-orang Israel. Ayo, kamu yang berbuat dosa, kamu yang mencuri, kamu yang melakukan hal-hal yang tidak patut, kamu yang korupsi, datang beri dirimu untuk bertobat. Dan ketika itu juga Yohanes Pembaptis membaptis mereka. Nah, jadi baptisan adalah tanda pertobatan. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Kalau ini sebuah tanda pertobatan, kenapa Yesus kok dibaptis? Apakah Yesus punya dosa?
Yesus dibaptis bukan karena dia punya dosa, karena firman Tuhan jelas menulis bahwa Yesus tidak berdosa. Tapi Yesus melakukan itu supaya genap apa yang difirmankan. Supaya kehendak Tuhan terjadi atas dirinya. Yesus mewakili manusia sebagai orang berdosa. Dan kemudian Yesus mengikuti proses pembaptisan. Kan Yohanes sempat bingung tuh. Kamu yang harus baptis dengan dengan api. Tapi Yesus bilang, biar ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi baptisan itu adalah tanda pertobatan. Baptisan juga adalah, kenapa itu penting? Karena itu adalah sebuah tanda untuk menerima hidup yang baru. Kita yang tadinya adalah orang berdosa, kita yang tadinya adalah orang-orang yang seharusnya binasa di sebuah neraka kekal, kita yang tadinya adalah orang-orang yang masih menyimpan tabiat-tabiat buruk, menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk, menyimpan hal-hal yang masih bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian kita dijamah sama Tuhan, kita tahu ada pribadi yang mau mati buat kita, kita tahu ada pribadi yang mau memberikan dirinya, mengasihi kita. Dan kemudian dari situ kita tersentuh hatinya. Kita dijamah oleh Kristus. Kita berkata bahwa iya Tuhan, benar saya adalah manusia berdosa. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, kita mengambil sebuah komitmen untuk kita mau menjalani kehidupan yang baru. Nah, proses untuk menjalani hidup yang baru dimulai lewat yang namanya baptisan air atau baptisan kudus. Lalu kenapa ada orang-orang yang udah jadi Kristen tapi kok belum dibaptis? Nah, kenapa ada orang-orang Kristen yang belum dibaptis? Ada orang-orang Kristen yang belum dibaptis mungkin yang pertama adalah karena mereka gereja tertentu belum membuka baptisan. Atau juga mungkin belum cukup umur. Atau juga mungkin beberapa orang tua belum menginginkan anaknya sampai mereka memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang baptisan. Tapi seharusnya kalau kita adalah pribadi yang mau belajar taat kepada firman Tuhan, maka kita harus mengikuti. Ketika kita dijamah hidupnya, ketika kita menyadari bahwa pribadi Kristus adalah juru selamat satu-satunya, kita mau mengambil sebuah komitmen untuk mengikuti yang namanya baptisan air. Nah, yang kelima, kenapa ini begitu penting? Baptisan begitu penting adalah tanda masuk dalam persekutuan. Ya, tanda masuk dalam persekutuan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Ya, kita baca dengan suara yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi artinya ketika orang percaya dipersatukan dalam persekutuan dengan Kristus, maka setiap kita melalui baptisan air itu. Dan saat kita masuk dalam baptisan air, maka semua kita disamakan. Tidak ada lagi orang-orang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita adalah manusia yang berdosa. Ketika kita masuk ke dalam air, saat itu juga kita harus menyadari tidak ada lagi perbedaan ras, tidak ada lagi perbedaan status sosial, identitas yang lain, tapi hanya ada satu identitas yang kita pegang. Identitasnya sebagai apa? Manusia berdosa. Itu identitas kita. Manusia berdosa, kita masuk, ditenggelamkan, dan kemudian kita keluar sebagai manusia yang baru. Tapi ada satu hal yang penting. Ketika kita masuk ke dalam sebuah baptisan air, kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, sekarang kenapa perjamuan kudus itu begitu penting? Balik ke slide yang sebelumnya. Ya, kenapa perjamuan kudus itu begitu penting? Yang pertama, sebagai sebuah peringatan akan pengorbanan Kristus. Ya, sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus. Yang kedua, tanda perjanjian baru. Yang ketiga, mengumumkan kematian Kristus. Kita sedang mengumumkan. Kita sedang memberitahu kepada dunia. Kita sedang memproklamirkan kepada kuasa jahat bahwa saya bukan lagi sebagai hamba dosa. Saya bukan lagi sebagai orang terkutuk. Saya bukan lagi sebagai orang yang dibelenggu oleh dosa dan maut.
tapi saya adalah orang yang sudah dimerdekakan. Lewat apa? Kita mengangkat roti, kita memproklamirkan. Walaupun kita melakukannya berulang-ulang, setiap bulan satu kali. Ada beberapa gereja yang lakukan ini setiap minggu, tapi kita sebulan sekali. Tapi dengar, waktu kita mengangkat roti itu, di ibadah ini mungkin kita melihatnya sama-sama kita mengangkat roti. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah deklarasi. Ini adalah sesuatu yang penting. Bahwa saya sudah dimerdekakan oleh tubuhnya Yesus. Kuasa jahat ketika melihat hal seperti ini, ya, mereka menjadi takut dan gentar. Kenapa? Karena kita mengingatkan, kita memproklamirkan, kita mengumumkan bahwa saya sudah menjadi milik Kristus lewat tubuh dan darah ini. Nah, yang berikutnya adalah kenapa ini begitu penting? Karena sebagai nubuat akan kedatangannya kembali. Ya, kita lihat 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Firman Tuhan bilang begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, kita duduk sama-sama, kita berdiri sama-sama, kita pegang roti, kita pegang anggur. Sebenarnya kita sedang bilang apa sama dunia? Sebenarnya kita sedang bilang apa sama diri kita? Bahwa saya melakukan ini, saya mengingat Kristus yang sudah begitu baik, yang begitu luar biasa, yang sudah mati buat saya. Dan saya menantikan perjamuan kudus yang sejati, perjamuan kudus yang sebenarnya, yang nanti akan benar-benar kita nikmati semeja, sehidangan dengan Tuhan. Waktu dia datang yang kedua kali. Waktu dia menjemput kita. Nah, jadi ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kita di dalam dunia ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena suatu saat kita akan pergi bersama-sama dengan Kristus. Untuk kita bisa semeja sehidangan dengan dia. Yang berikutnya, yang kelima, kenapa perjamuan kudus itu penting? Sebagai persekutuan dengannya. Jadi, kalau kita ngelihat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagus banget nih. Saya ada catat di sini. Jadi pengertian waktu kita bersekutu dengannya, itu bukan cuma sekedar kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dalam arti kita menjadi milik Tuhan, tapi bersekutu dengan tubuhnya. Kalau kita baca yuk, kita baca di 1 Korintus 11 tadi. Ayat yang ke-27 dulu ya, 27. Ini bagian penting juga. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, jadi pengertian mengakui tubuh Tuhan seharusnya membawa kita menyelami bukan hanya diri kita kepada Kristus, tapi juga relasi kita dengan sesama. Jadi di sini sebenarnya perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa semua orang Kristen ketika mereka masuk ke dalam perjamuan, ketika mereka masuk ke dalam sebuah peristiwa bersama-sama perjamuan kudus itu, kita memiliki sebuah relasi satu dengan yang lain, itu baik adanya. Saudara ingat gak? Tuhan Yesus pernah ngomong begini, apabila kamu mau beribadah, lalu kamu teringat sesuatu akan sesamamu, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamailah dahulu. Betul? Nah, tubuh Kristus yang seperti itu yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan ada. Jadi ketika kita melakukan prosesi perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita secara pribadi harus memiliki sebuah kondisi di mana kita memiliki relasi yang baik dengan siapapun juga. Artinya tidak ada yang namanya akar pahit, tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya hubungan yang retak satu dengan yang lain. Relasi yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita.
Jadi ketika kita menjalani perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan kita, kamu sudah benar belum dengan keluarga kamu? Kamu sudah baik belum? Sudah kamu menjalani hidup kamu dengan orang tua kamu bagaimana? Pulih nggak kamu dengan mertua kamu, dengan menantu kamu? Kamu punya relasi yang baik nggak dengan sahabat kamu, dengan pasangan kamu? Nah, hal seperti ini yang perlu ada di dalam kita melakukan perjamuan kudus, yaitu sebuah persekutuan dengan Tuhan, dengan tubuhnya, dan persekutuan dengan sesama kita. Berikutnya, kenapa? Nah, ini beberapa hal mengenai sakramen. Ya, baptisan dilakukan dengan selam. Orang Kristen percaya kita semua dibaptis dengan diselam. Kalau orang Katolik bisa dipercik, tapi kalau kita diselam. Kenapa diselam? Karena Yesus sendiri pun ketika dia dibaptis, dia ditenggelamkan. Kemudian syarat baptisan itu apa? Syarat baptisan itu adalah yang pertama bertobat, percaya kepada Yesus dan mengerti makna baptisan. Ya, mengerti makna baptisan. Jadi nggak bisa sembarangan orang mau dibaptis, kemudian kita langsung izinkan dia untuk dibaptis. No. Semua orang yang ingin dibaptis dia harus mengerti kenapa dia perlu dibaptis. Dia perlu tahu ada seorang pribadi yang sudah mati buat dia. Dia perlu tahu bahwa pribadi ini bukan hanya mati tapi juga bangkit dari kematian dan kemudian menebus kita. Dan pemahaman-pemahaman seperti ini perlu ada di dalam setiap orang yang mau mengikuti baptisan air. Kemudian baptisan dan perjamuan kudus bukan syarat keselamatan. Ada orang yang berpikir bahwa baptisan itu bisa membawa seseorang menuju kepada surga atau dia diselamatkan. No, baptisan tidak membawa seseorang kepada keselamatan. Sekalipun kita dibaptis, tapi kalau hati kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita tidak akan menerima keselamatan. Tapi sebaliknya, orang yang telah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya dia pasti akan memberikan dirinya untuk dibaptis. Ya, nah perjamuan kudus juga sama. Perjamuan kudus bukan syarat untuk diselamatkan. Tapi hanya darah Yesus dalam Efesus 2, 8 dan 9. Hanya karena iman. Satu kali untuk selamanya kita menerima keselamatan itu. Lalu di dalam perjamuan kudus dilakukan sikap hormat yang tadi ya. Sikap hormat. Nah sikap hormat ini berbicara mengenai anasios. Anasios ini yang tadi kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan 29 tadi, menghormati tubuh. Jadi waktu kita pegang roti itu, hal yang kita lakukan adalah kita menghormati sungguh-sungguh bahwa di dalam kehidupan kita bukan hanya prosesi pegang roti ini yang penting Tuhan, tapi saya benar-benar menghormati tubuh Kristus, yaitu tubuh diri kita sendiri dan sesama kita manusia. Artinya apa? Artinya ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita terus-menerus bisa menanggalkan manusia lama, terus-menerus mengalami proses pemulihan, terus-menerus mengalami pembenaran, terus-menerus mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus. Itu yang namanya memberikan sikap hormat yang benar di dalam perjamuan kudus. Lalu syarat perjamuan kudus adalah percaya kepada Yesus. Nah, ini penting sekali buat kita yang belum percaya kepada Kristus sungguh-sungguh untuk tidak mengikuti perjamuan kudus. Bahayanya apa? Bahayanya tadi 1 Korintus 11 ayat 27. Ya. Tadi kan 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena ketika mengikuti atau melakukan proses dari perjamuan kudus, tidak menaruh rasa hormat, tidak percaya kepada Kristus, main-main. Dan kemudian kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah ini penting, waktu kita mengikuti prosesi perjamuan kudus, sikap hati seperti ini harus ada, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yaitu kita benar-benar melakukannya dengan menguji hati kita, kata firman Tuhan. Uji, masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kita nggak waktu kita melakukan prosesi perjamuan kudus? Masih ada sesuatu yang belum beres nggak di hidup kita? Masih ada dosa yang mengikat kita nggak? Masih ada kebencian nggak di hati kita kepada orang lain? Kalau kita belum bereskan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Lalu setelah kita minta pengampunan dari Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku siap untuk makan tubuh dan minum darah-Mu. Itu pengertian perjamuan kudus yang benar. John Piper bilang begini, perjamuan kudus bukan tentang roti dan cawan itu sendiri, tetapi tentang juru selamat yang kita jumpai melalui keduanya. Dalam perjamuan kudus, Kristus memberi makan jiwa kita. Jadi bukan cuma sekedar kita ngangkat roti dan makan hosti itu, roti itu dan minum anggur itu, bukan, tapi benar-benar Kristus memberikan makan kepada jiwa kita. Bukan dengan dikorbankan ulang, tetapi dengan diingat. Karena ini kan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Ingatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, tidak ada pesan yang paling sentimental ketika Yesus akan meninggalkan dunia sebelum ia disalib. Selain daripada pesan, ingat akan aku. Saudara, seberapa sering kita mengingat pengorbanan Kristus? Seberapa sering kita mengingat bahwa ada pribadi yang sayang loh sama kita. Ada pribadi yang tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Ada pribadi yang tidak melepaskan genggamannya dalam kita. Dan dia mau turun sampai kepada kematian. Hanya untuk menebus kita. Pribadi itu adalah Kristus sendiri. Pribadi itu adalah Allah pencipta langit dan bumi yang mau turun ke dalam dunia. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai orang percaya, kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita ini kadang-kadang suka karena ini sebuah kebiasaan dalam sebuah gereja. Jadi waktu kita pegang roti, waktu kita pegang minum anggur, kita lakukan itu seperti biasa saja. Itu nggak boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang seharusnya adalah ketika kita melakukan proses perjamuan kudus itu. Ingat kepada Kristus. Ingat kepada penderitaannya. Ingat kepada kasih sayangnya kepada kita. Ingat bahwa kita seharusnya binasa. Ingat seharusnya kita ini tidak layak masuk kepada surga. Tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tapi karena dia sangat mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Dia yang melayakkan kita. Ingat kepada pengorbanannya. Itu yang dimaksudkan. Ingatlah akan aku. Nah, sekarang kita masuk di bagian akhir. Semua yang ngantuk dicelikan matanya. Ya, kita masuk di bagian akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berpikir baptisan itu terjadi karena Kristus sudah gereja mengambil inisiatif karena Kristus mati dan Kristus bangkit, lalu kemudian orang-orang boleh mengikuti liturgi yang seperti itu. Padahal nggak begitu loh. Itu bukan sebuah ritual yang dibuat sama gereja, bukan. Gereja itu kan baru ada pada sekitar tahun 30-an, tahun 40-an. Orang-orang percaya berkumpul. Mereka berinisiasi melakukan prosesi itu. Tapi sebenarnya, perhatikan, baptisan air itu sudah terjadi justru jauh sebelum peristiwa penyalipan. Bahkan sebelum bangsa Israel itu ada. Hebat loh, luar biasa nih, perhatiin ya. Sebelum bangsa Israel ada. Kan kita berpikir, oh bangsa Israel dibaptis, baptisan itu ada karena ya bangsa Israel ada. No, baptisan itu ada sebagai sebuah inisiatif Allah sendiri. Dari mana? Dari peristiwa ketika Nuh ada. Nuh itu kan bukan bangsa Israel. Bangsa Israel belum ada. Nuh waktu mereka hidup pada zaman Nuh itu, mereka hidup penuh dengan dosa. Maka Allah berinisiatif untuk membinasakan semua manusia. Betul? Membinasakan semua manusia. Nah apa yang dilakukan sama Nuh? Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, Nuh diminta untuk mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera. Artinya siapa saja yang masuk ke dalam bahtera, dia akan selamat. Dan ketika murka Allah ditumpahkan di dunia, semua manusia, semua tumbuhan, semua binatang itu akan habis.
Tapi yang terjadi justru orang-orang yang ada di dalam bahtera itu akan diselamatkan. Nah, apa yang dimaksud di sini? 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22 kita nggak sempat baca. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22 ternyata ini menggambarkan sebuah baptisan itu sendiri. Petrus sedang menerangkan bahwa ketika Allah mencurahkan bahtera, air bah itu membinasakan orang-orang berdosa. Tapi bahtera yang ditumpangi, yang dinaiki sama Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang berpasang-pasangan, itu menyelamatkan mereka dan itu menggambarkan Kristus sebagai penebus. Itu yang menggambarkan bangkitnya sebuah generasi yang baru. Jadi ternyata baptisan itu sudah dilakukan oleh Allah sendiri ketika zaman Nuh terjadi. Dan berikutnya baru peristiwa orang Israel menyeberang di di Laut Merah, ya. Di Laut Merah bangsa Israel menyeberang, mereka melalui baptisan dan mereka masuk ke tanah Kanaan menjadi sebuah umatnya Allah. Nah, lalu kalau perjamuan kudus di mana tandanya? Apakah perjamuan kudus terjadi waktu Yesus mulai mengajak murid-murid berkumpul dan kemudian semeja sehidangan? Memang perjamuan kudus terjadi pada waktu itu dan itu menjadi cikal bakal dari apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Tapi sebenarnya perjamuan kudus juga sudah diberikan oleh Allah ketika bangsa Israel berjalan menyusuri padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Mereka bertemu pada sebuah keadaan yang lapar. Ketika mereka lapar, mereka membutuhkan makanan. Apa yang diberikan sama Tuhan? Tuhan memberikan mana, roti untuk mereka makan. Dan kemudian waktu mereka haus, Tuhan memberikan air di batu karang, di Rafidim. Marah. Air yang mereka minum itu menyegarkan jiwa mereka. Dan bukankah ini semua menggambarkan? Yesus berkata, barang siapa lapar, ia makan tubuhku dan haus minum darahku, dia tidak akan mengalami kematian. Jadi batu karang maupun mana menggambarkan Kristus yang akan datang. Saudara, perjalanan spiritual kita, kekristenan kita dari sejak zaman dulu purbakala sampai kepada Kristus, itu bukan sebuah perjalanan yang secara kebetulan terjadi. Tapi Allah sudah merancangkannya. Allah sudah mendesainnya dengan khusus buat kita. Dan bukankah ini luar biasa? Jadi artinya Yesus yang menebus kita, yang mati, yang bangkit, yang menjadi roti, yang menjadi air, yang hidup buat kita, sudah dijanjikan dari sejak zaman dahulu buat kita semua. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saudara, ada seorang raja yang hebat namanya Ivan the Great. Ivan the Great ini adalah seorang raja dari Rusia. Ya, raja Rusia ini merupakan salah satu raja yang paling hebat. Kenapa? Karena Mongolia itu kan luar biasa menjajah bukan cuma Asia, tapi sampai ke Eropa. Nah, waktu dia sudah menjajah Eropa, ternyata Rusia juga dijajah sama si Mongolia. Bertahun-tahun mereka berada di bawah penindasan bangsa Mongolia. Waktu demi waktu berjalan, tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan Rusia selain daripada Ivan the Great. Ivan the Great ini mengalahkan Mongol, mengusir Mongol, dan dia dipuja-puja. Tapi untuk membuat kekuasaannya semakin kuat, apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk menggandeng kerajaan Bizantium, kerajaan Konstantinopel. Nah, kerajaan ini kan yang kerajaan paling hebat waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata Konstantinopel punya seorang putri yang sangat cantik, namanya Sofia. Ya, namanya Sofia. Nah, Sofia inilah yang akhirnya dinikahi sama Ivan the Great. Dalam sebuah kisah ini belum tentu kebenarannya, tapi kurang lebih ini menggambarkan tentang baptisan itu sendiri. Jadi Ivan kalau mau menikahi Putri Sofia harus ada syaratnya. Putri Sofia bilang begini, mereka ini kan kerajaan Kristen Ortodoks Timur, sedangkan si Ivan ini adalah Kristen yang berbeda versinya dengan Bizantium.
Sofia bilang begini, kamu harus dibaptis. Menurut tradisi Ortodoks Timur. Lalu si Ivan bilang, baik, saya bersedia karena saya mencintai kamu, karena saya pengen membangun sebuah kerajaan yang kuat, maka saya akan mengikuti kamu. Saya akan mengikuti baptisan. Bukan cuma kamu, kata si Sofia. Kamu dan seluruh orang-orang pengikutmu. Jadi si Ivan mengajak 500 orang prajuritnya. Ikut, semua dibaptis. Dan harus diselam, kata si Sofia. Wah, mana bisa. Kalau baptisan itu kan mereka juga mengerti ya, Ivan ini mengerti. Kalau dibaptis itu kan artinya meninggalkan semua. Sedangkan kita ini adalah bangsa yang senang berperang. Lalu mereka berembuk dan kemudian tetap mereka bersepakat, oke, kami bersedia untuk dibaptis. Ketika baptisan mulai dilakukan, yang terjadi adalah begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua sampai kepada 500 orang Rusia tersebut dibaptis. Tapi ketika mereka dibaptis, tangan kanan mereka masih memegang pedang dan tidak ikut dicelup. Nggak ikut dicelup. Kenapa? Karena mereka masih suka perang. Nah, saudara, baptisan itu nggak bisa seperti itu. Walaupun ini sebenarnya sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah tanda kita dicelup. Ya, atau mungkin nanti waktu dicelup, waktu dibaptis anak-anak muda, mungkin ada yang bagian jidatnya nggak kena nih, karena terlalu cetek misalnya, gitu ya. Ya, itu tidak mengurangi sebenarnya tidak mengurangi. Tapi maksudnya adalah begini, waktu kita mengalami baptisan, maka kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Nggak ada lagi yang tersembunyi, nggak ada lagi yang dosa yang kita simpan, nggak ada lagi sesuatu yang masih kita tahan. Mungkin itu adalah ego kita, mungkin itu adalah bisnis kita. Mungkin itu adalah keluarga kita. Mungkin itu adalah hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita yang kita bilang Tuhan boleh miliki hati saya. Tuhan boleh miliki kegiatan saya akan berikan kepada Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan bisa miliki mungkin keluarga saya serahkan keluarga saya kepada Tuhan. Tapi untuk bisnis Tuhan nggak bisa. Saya harus pegang bisnis ini. Karena bisnis ini kotor Tuhan. Saya jalani dengan cara yang kotor. No. Nggak bisa. Atau kita bilang, Tuhan saya serahkan bisnis saya bertobat Tuhan. Saya nggak mau pakai cara yang kotor dengan bisnis saya. Tapi Tuhan, saya nggak bisa mengampuni teman saya yang sudah menyakiti hati saya. Tuhan, saya nggak bisa mengampuni orang tua saya yang melukai hati saya. Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Nggak bisa, terlalu sakit. Terlalu meninggalkan luka yang begitu dalam di dalam kehidupan saya. Nggak bisa. Tuhan, ini saya simpan. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, maka kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada lagi yang bisa kita simpan dalam hidup kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Timothy Keller berkata begini, sakramen bukan sihir. Baptisan air, baptisan kudus, dan juga perjamuan kudus. Itu bukan sihir. Nggak ada sesuatu yang magis di dalamnya. Waktu kita dibaptis, hutang kita masih tetap ada. Nggak langsung berubah. Tahu-tahu lunas hutangnya. Nggak bisa begitu. Waktu kita dibaptis, kebiasaan buruk kita. Mungkin itu berpikir kotor, mungkin itu punya perkataan-perkataan yang suka tajam, keras, menyakiti hati orang, curigaan, nggak bisa menguasai diri. Itu tetap masih ada. Masih ada. Bukan sihir, nggak akan berubah langsung. Tapi sakramen penuh dengan kuasa. Maksudnya apa? Sekalipun itu masih ada. Tapi dalam diri kita, kuasa dari kegelapan sudah dipatahkan. Tetapi sebaliknya kuasa dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan dia muncul keluar, membawa kita, memproses kita. Hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga kita menjadi lebih benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi dia yang membenarkan kita. Dia yang memampukan kita untuk kita bisa menaklukkan bagian-bagian yang buruk dari dalam diri kita. Sakramen tidak menyelamatkan, tapi memberitakan Injil kepada panca indera kita. Sakramen sedang menunjukkan kepada diri saya, diri saudara, saya mati, tenggelam di dalam air.
saya mati Tuhan. Nggak ada lagi sesuatu yang berharga. Tuhan, saya lepas semua. Dan waktu kita dibangkitkan dari dalam air, nanti yang dibaptis anak-anak muda, atau saudara yang belum dibaptis, waktu dibangkitkan, maka perhatikan. Ada sebuah ikrar yang kuat bahwa saya sudah menjadi milik Kristus. Dan tangan Tuhan itu yang akan memampukan kita, menolong kita meraih kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdiri di hadapan Tuhan dengan memegang roti, bukan dengan pikiran yang kosong. Berdiri di hadapan Tuhan dengan memegang anggur, bukan dengan pikiran yang lari ke sana ke sini, bukan. Tapi pikiran dan hati kita tertuju kepada salib Kristus. Mengingat bahwa tidak ada pribadi yang lebih luar biasa, yang sayang sama kita, yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita, yang memindahkan kita dari neraka kepada surga yang ajaib. Selain dari tubuh yang saya pegang ini, dan darah yang saya minum, yang menyatu dalam kehidupan kita.